Mohon izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi habana bil iman wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Allah Al-Jami atas kuasa dan kehendaknya, atas cinta dan kasihnya, malam ini Allah gerakkan, Allah kumpulkan di majelis, di tempat terbaiknya, yaitu di Masjid Agung Taqwa Kota Metro Lampung, yang Allah izinkan kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi dalam rangka memantaskan diri kita menjadi hamba yang sebenar-benar hambanya Allah. Dan wujud bahwa kita ini menghamba kepadanya adalah dengan terus bersyukur atas apapun yang Allah hadirkan. Kalau kita mengeluhkan sedikit pun, itu tanda bahwa ada kerapuan dalam keimanan kita kepada takdirnya. Dan yang kedua, salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan kita kelak ya, syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak ya, kita menyadari ayat-ayat cintanya ya, yang pendek. Semoga lewat ayat-ayat cintanya ini Allah semakin jatuh cinta kepada kita. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Agung Taqwa Metro Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, lewat ayat-ayat cintanya Allah semakin jatuh cinta kepada kita, Allah semakin ridho kepada kita, hingga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum pernah kenal saya, atau sudah ada yang pernah lihat saya di TV. Kok nggak ada suaranya? Belum lihat, ya. Ada TV ya Bu ya di rumah ya. Saya ini alhamdulillah sering muncul di TV Pak, di channel TVB namanya, TV Buram. Jadi wajar kalau teman-teman nggak pernah lihat saya, karena memang saya bukan orang terkenal, saya bukan tokoh penting. Saya hanya di tengah rempahan-rempah ya di negeri ini, yang mencoba untuk memperbaiki diri. Itu ya. Jadi mohon izinkan. Ya, lagi saya bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, apalagi syekh. Nah, mungkin syekh kanan, syekh kiri gitu. Syekh wetan, syekh kulon. Nah, saya biasa dipanggil Kang Abid. Ya. Nama lengkap tadi saya Lil Abid. Ya, Lil Abid. Nah, dulu itu, Bu, saya sering sakit-sakitan di waktu kecil. Nah, orang Jawa kalau anak sakit-sakitan, ini kayaknya kurang nama, nah, biasanya gitu. Nah, ditambahin nama Ilal Khair. Alhamdulillah atas kuasanya sehat Pak, sembuh gitu, hampir saja saya mau meninggal gitu Pak, atas kuasanya, ditambahin nama Ilal Khair, menuju kebaikan, Allah berikan kesembuhan. Dan saya asli dari Kota Wali, dari Demak, tapi saya bukan turunan Sunan Kalijogo, ya bukan. Tapi saat ini saya domisili di Semarang Bapak Ibu, ya, domisili di Semarang. Ya, latar belakang saya sebenarnya lebih banyak dulu di dunia praktisi bisnis. Saya dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, dulu saya punya punya satu keinginan, ya, ingin memutuskan rantai kemiskinan keluarga saya. Dan alhamdulillah saya pernah di atas dari sisi dunia secara materi. Tapi di satu titik ketika saya di atas, justru saya semakin lalai dan jauh dari Allah, hingga Allah tampar saya sejatuh-jatuhnya. Yang ada masalah di mana-mana, hutang di mana-mana. Ini yang dulu saya alami. Tapi justru saya bersyukur ketika Allah tampar saya tidak sampai wassalam, tidak sampai meninggal dunia. Artinya Allah masih memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ini menjadi titik perjalanan spiritual saya yang hingga Allah pertemukan satu konsep yang saya sebut dengan SNB. Oke. Masya Allah. Bentar ya. Nah, saat ini teman-teman, saya lebih banyak menemani teman-teman istimewa kita, yaitu teman-teman ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, tepatnya di daerah Demak sana, daerah Mesir. Jadi alhamdulillah kurang lebih selama 15 tahun kami berupaya untuk ngewongke mereka, memanusiakan mereka. Maka Bu, nyuwun sewu, kalau jenengan lihat teman-teman ODGJ di pinggir jalan dengan baju lusuh, ya, kira-kira yang pertama kali muncul di bendaknya itu apa? Jijik atau kasihan? Ya, kasihan, Masya Allah. Nah, sayangnya masyarakat kita di luar sana memandang mereka ini stigmanya negatif, Pak. Bahkan mohon maaf, mereka itu lebih berharga kambing. Kambing itu kalau dilepaskan banyak orang rebutan. Tapi kalau teman-teman ODGJ ini dilepaskan, banyak orang banyak orang nggak peduli.
Padahal mereka juga manusia layaknya kita. Tapi hari ini mereka itu tidak ada nilainya bagi kita. Satu-satunya penyakit yang orang ketika keluarganya mengalami gangguan jiwa merasa malu, Pak. Sampai diisolasi, dikucilkan, bahkan dibuang. Ini yang terjadi. Selain itu, untuk mencegah itu, kami Bapak Ibu mendirikan satu kampung kesadaran. Kampung kesadaran ini di Semarang. Nah, tempatnya sangat sederhana sekali, kampung sekali, benar-benar kampung suasananya. Jadi kalau teman-teman nyari kemewahan, kemegahan di kampung kesadaran itu bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mencari kedamaian, ketenangan, keheningan, bismillah, ini bisa menjadi salah satu wasilahnya. Nah, kenapa kita membangun kampung kesadaran? Karena mohon maaf, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, Pak, tapi kekurangan orang sadar. Bahkan untuk membangun satu peradaban itu dimulai dari membangun kesadaran. Karena orang yang sadar Allah sudah pasti beradab. Bu, Pak, kalau jenengan ke mall, sadar di setiap sudut itu ada CCTV. Kira-kira berani nggak kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita? Enggak. Begitupun juga dalam kehidupan ini. Kalau kita sadar ada Allah yang maha mengawasi, maka meskipun kita dalam kondisi sendiri, maka kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat sedikit pun. Bahkan sedini mungkin kita akan mempensiunkan malaikat siapa di sini? Malaikat atid. Biar malaikat rokib saja yang bekerja menulis kebaikan kita. Tapi kenapa hari ini banyak orang berbuat salah, berbuat dosa? Karena lupa Allah. Maka akar dari setiap dosa itu apa? Lupa Allah. Itulah kenapa Rasulullah menghentikan ma'rifatullah awaluddin. Mengenal Allah, menyadari Allah adalah awal dari kita beragama. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menyadari kehadiran dan keberadaan Allah? Bagaimana kita menyaksikan kehadiran dan keberadaan Allah? Sudah belum, Bu? Pak, menyaksikan Allah sudah belum? Padahal inti dari syahadat itu apa? Bersaksi. Nah, pertanyaannya, kita sudah benar-benar menyaksikan, menyadari kehadiran dan keberadaan Allah belum? Kalau belum, mohon maaf, bisa jadi syahadat kita baru sebatas lisan. Nah, next nanti akan belajar lebih banyak tentang apa? Ma'rifatullah. Ini mana? Bentar. Oke. Ya. Oke, bergerak. Saya mohon izin berdiri ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau kita bicara konsep rezeki, Bapak Ibu, yakin nggak bahwa rezeki itu sudah Allah garansi? Yakin nggak, Pak? Jodoh, solusi, kemudahan, keajaiban itu sudah Allah garansi. Nah, sesuatu yang Allah garansi pasti nggak? Pasti nggak? Kok nggak kompak? Tunjukkan bahwa umat Islam itu kompak, semangat. Ya. Jangan sampai Islam itu hancur dari dalam. Islam itu tidak pernah hancur dari luar, tapi dari apa? Dari dalam yang tidak kompak, Pak. Sepakat nggak kira-kira? Iya. Maka racun ukhuwah itu apa? Asobiyah. Merasa bangga dengan komunitasnya, golongannya, hingga merendahkan yang lain. Kira-kira yang bahagia kalau antar ormas Islam, antar golongan Islam berantem, yang bahagia kira-kira siapa, Pak? Teman-teman kita di luar sana. Harusnya ini menjadi satu tubuh yang saling menguatkan, saling mengokohkan. Tapi hari ini mohon maaf, kita mengalami satu penyakit yang namanya sentimen. Ketika terjadi perbedaan dalam satu keluarga saja,
Kita mudah saling menyalahkan, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Apalagi beda ormas. Bahkan yang sama satu ormas, satu golongan, satu komunitas, ketika terjadi perbedaan kita saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Apalagi beda agama. Bahkan yang satu agama saja, ketika terjadi perbedaan kita mudah apa? Saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menyesatkan. Naudzubillah. Maka yuk, harusnya umat Islam ini ibarat orang sholat loh, Bu. Merapat, lurus, fokus ke Allah. Di Santren Jiwa, setiap jam 3 pagi kita bangunkan, Bu. Ya, mereka mandi kemudian sholat tahajud. Macam-macam sholat tahajud. Ada yang hanya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Tapi mereka tuh nggak ada yang saling menyalahkan tuh. Nah, kita ini mohon maaf, yang katanya diberikan akal kesehatan. Ketika terjadi perbedaan kita mudah saling menyalahkan. Ini kira-kira yang waras siapa Pak Joko? Ya, ini teman-teman kita di Santren Jiwa, teman-teman. Ya. Sekarang kurang lebih ada 80 santri. Maka yuk syukuri betul ya. Hari ini Allah masih kita kenipan berupa kesadaran. Ini sekilas. Sebelum kita ngomongin materi kita. Ini tepatnya di daerah Mesir. Mepet pesisir di ujung Mesir, Demak. Karena habis itu tambah terus pantai gitu. Niki orang-orang yang bagi mereka di luar sana itu nggak ada nilainya, Pak. Tapi kita berusaha untuk ngewongke mereka, kalau orang Jawa bilang, memanusiakan mereka. Setiap hari kita mencoba untuk mendisiplinkan mereka untuk lebih mengenal sang Tuhannya, sang Robnya, yaitu Allah. Dan alhamdulillah dalam perjalanan banyak yang Allah sembuhkan. Makanya syukuri betul. Seberat apapun masalah kita, hari ini kita masih diberikan kesehatan jiwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Pak, semakin sadar apa semakin ambiar? Semakin sadar apa semakin ambiar? Ya. Oke, next saja ya. Ini mohon maaf, saya diberikan waktu sampai jam berapa ini? Karena mohon maaf, ilmu saya ini laduni, Pak. Ilate kudumuni terus sekali bicara. Sekali ngomong itu pinginnya apa? Ngomong terus. Itu laduni namanya. Ilate kudumuni ya. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara rezeki, kalau kita bicara rezeki, sudah Allah garansi belum? Sesuatu yang Allah garansi pasti nggak? Pasti. Sesuatu yang pasti perlu nggak dikhawatirkan? Tapi faktanya gimana Bu? Kerap kali kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti. Dan sayangnya kita jarang mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti. Kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak, sudah pasti belum? Kelak ketika kita wafat masuk surga atau tidak, sudah pasti belum? Untuk sesuatu yang belum pasti kita jarang sekali mengkhawatirkannya. Tapi untuk sesuatu yang pasti, yang Allah garansi, yang Allah jamin, kita kerap kali mengeluhkan, menggalaukannya. Maka kita bisa belajar, ini Masya Allah, ini bagian dari rezekinya. Kita bisa belajar dari satu makhluknya Allah berupa apa? Berupa apa Bu? Cecak. Cecak itu, kita tahu bahwa cecak itu makhluk yang lemah. Makhluk yang apa? Lemah, jalannya lambat, merayap. Tapi Allah hadirkan rezekinya di mana? Di nyamuk yang bersayap, yang jalannya cepat, yang gesit. Secara logika manusia, masuk akal nggak Bu? Enggak Pak. Maka kalau kita perhatikan lagu cecak di dinding, cecak yang datang ke nyamuk atau nyamuk yang datang ke cecak? Nyamuk Bu. Datang sehap. Mimpi ibu hafal Bu. Apalagi guru-guru TK Pak. Kira-kira siapa yang datangkan? Allah. Maka Bu, untuk menghina Allah, kita tidak perlu menginjak-injak Al-Quran. Kita tidak perlu membakar Al-Quran. Kita ragu besok mau makan apa sama dengan menghina Allah. Kita ragu jodoh kita dengan siapa sama menghina Allah.
Ada yang jomblo di sini? Ya, ikut berbelasungkawa kalau masih ada yang jomblo. Oh, yang depan ini ya. Masya Allah. Jomblo tapi terdepan. Plus ya, Masya Allah. Takbir. Ya Allah. Sudah ada Pak jodohnya. Saestu. Sudah ada. Hanya soal waktu saja. Hanya soal waktu. Makanya Allah yang datangkan. Maka kalau kita bicara definisi rezeki Pak, menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan rezeki? Kira-kira apa yang dimaksud dengan rezeki? Pak, kira-kira yang dimaksud dengan rezeki itu apa? Pripun? Nikmat. Contohnya apa Pak? Sehat. Kira-kira sakit rezeki bukan? Kalau sakit itu rezeki, diterima dengan bahagia atau mengeluh? Bahagia kadang-kadang ngeluh. Sepakat nggak kalau sakit itu rezeki? Iya. Jenengan punya bisnis, bangkrut lalu punya hutang di mana-mana, rezeki bukan? Rezeki bukan Pak? Kalau rezeki diterima dengan bahagia atau dengan stres? Bu, kalau di Jawa, kalau dibilang Bu, kelihatan pengajian beneran, jawabnya dalam. Gitu. Bu, ini contoh ekstrim. Kalau pasangan jenengan, selingkuh, yang lagi hot-hotnya ini, kira-kira rezeki bukan? Bu, rezeki bukan? Kalau rezeki diterima dengan bahagia atau marah-marah? Maka apa itu rezeki? Apapun pemberiannya, apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang mampu membuat kita lebih dekat, lebih taat, lebih cinta, lebih mesra kepada Allah. Sekaya apapun kita, tapi malah membuat kita lalai dan jauh dari Allah, bukan rezeki namanya. Sesehat apapun kita, tapi membuat kita makin jauh dari Allah, itu bukan rezeki namanya. Meskipun kita punya pasangan, tapi malah membuat kita lalai dan jauh dari Allah, itu bukan rezeki namanya. Meskipun jomblo Pak, Mas, tapi dengan kejombloan itu membuat kita semakin mesra dengan Allah, semakin intim dengan Allah, semakin bersujud kepada Allah. Itulah rezeki. Rezeki jomblo. Kalau hari ini Allah belum hadirkan kekayaan, tapi membuat kita semakin lebih sadar, lebih dekat, lebih taat, lebih cinta kepada Allah, itulah rezeki. Artinya apa? Apapun yang Allah hadirkan, mau kaya atau belum kaya, mau sehat atau belum sehat, mau punya pasangan atau belum punya pasangan, selama itu mampu membuat kita lebih sadar, lebih dekat, lebih taat, lebih cinta kepada Allah, itulah rezeki. Kira-kira sepakat nggak teman-teman? Maka bentuk rezeki itu ada berapa? Ada dua. Ada yang transparan, ada yang tidak transparan. Apa yang transparan? Yang kelihatan itu benar-benar nikmat. Maka saya yakin setiap orang bisa menerima dengan bahagia. Tapi ada rezeki Allah yang tidak transparan, yang tersembunyi di balik musibah. Itulah Allah ngendikan fa inna ma'al usri yusra. Ketika Allah hadirkan kesulitan, ma'ah, bersamaan, bukan ba'dah, bukan setelah, tapi ma'ah. Pada saat itu juga, pada detik itu juga Allah hadirkan kemudahan. Nah, kenapa banyak orang protes ketika Allah hadirkan satu musibah? Karena menganggap musibah itu buruk bagi dirinya. Dan dia menganggap keinginannya itu yang terbaik bagi dirinya. Padahal belum tentu yang baik bagi kita
itu baik menurut Allah. Dan belum tentu yang buruk bagi kita itu buruk menurut Allah. Mohon maaf, contoh nih misalnya, ya teman-teman ingin berangkat ke Jakarta, pinginnya on time, Bu. Tapi qadarullah delay berjam-jam. Kalau kita fokus di delaynya, fokus di kejadiannya, yang ada kita bisa jadi marah-marah. Apalagi kita di Jakarta itu ingin ada project, mau deal, ada nilai bisnis yang besar untungnya. Nah karena delay jatuhnya apa? Bisnis kita gagal. Semakin kecewa kita semakin marah. Kalau kita melihat peristiwa yang kejadiannya. Tapi bisa jadi justru disitulah Allah menghindarkan kita dari kerugian yang jauh lebih besar. Yang mungkin hari ini kita belum ngeh, belum paham. Kita biasa akan baru paham sehari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, 1 tahun setelahnya. Akhirnya kita akan mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, untung ya Allah, saya nggak jadi ngambil proyek itu. Dan itu real, banyak kasus yang seperti itu. Sama nih bagi yang jomblo, sudah deket, Masya Allah, sudah komitmen mau menikah, ditinggal pas sayang-sayangi, Masya Allah, sedihnya luar biasa ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Makin kesini makin Allah tunjukkan, alhamdulillah ya Allah, untung ya Allah, saya nggak jadi nikah sama dia ya Allah. Yang mungkin hari ini kita belum paham kebaikan hikmah di balik yang nampak buruk itu. Maka apa? Apapun yang Allah takdirkan sejatinya adalah kebaikan. Baik buruknya takdir itu hanya soal persepsi kita, Pak. Maka apa? Ada 4 pola dalam mencapai rezeki. Ada berapa? Halo. Kalau saya bilang hello, teman-teman jawabnya subhanallah. Hello. Kalau saya bilang hai, teman-teman jawabnya alhamdulillah. Hai. Hello. Hai. Hello, hai. Nah, buat mbak-mbak apalagi yang jomblo, ya. Keluar dari masjid ini ada mas-mas yang menyapa. Hello, jangan bilang subhanallah. Ya, bahaya nanti, Pak, ya. Takut terjadi hal yang diinginkan. Ya, nah ada 4 pola orang dalam mencapai rezeki. Yang pertama, makin kita ngejar, makin kita ngotot, makin kita ngoyo, justru rezeki itu makin jauh. Ibaratnya mbak-mbak, ketika dideketi seorang pria, makin ngotot, makin ngoyo, makin obsesif, makin ambisius, biasanya apa? Makin ilfil. Sampai-sampai WA-nya diblokir. Mas-mas pernah nggak ngalamin itu? Diblokir WA-nya. Itulah paradoknya rezeki, Pak. Makin kita pingin, makin kita ngotot, makin kita ngeyel, justru rezeki itu makin jauh. Ibarat kupu-kupu, makin dikejar yang ada apa? Makin apa? Makin jauh bahkan hilang. Nah yang kedua, ada orang sampai pada impiannya, Pak, sampai pada rezekinya. Tapi butuh kerja keras yang luar biasa. Butuh apa? Kerja keras yang luar biasa. Mati-matian hingga ketika sampai pada rezekinya, dia kelelahan, sakit-sakitan yang justru menikmati orang lain. Ada orang yang seperti ini? Ada nggak, Pak, kira-kira? Hadir nggak orangnya? Enggak, tadi nggak ikut jamaah Isya kayaknya. Atau yang ketiga, ada orang baru sedikit ikhtiar, celing, sudah Allah hadirkan rezekinya. Bahkan, Pak, baru batin saja, ya, tipe yang keempat, baru batin, baru bergetar saja hatinya, Allah sudah hadirkan rezekinya. Celing. Pernah nggak Bapak Ibu di satu momen gitu, apalagi suasananya mendung tanpa udan gitu kan, lalu batin, enak ya makan bakso sonsoni haji, wes. Tiba-tiba ada orang yang bawa bakso. Pernah nggak mengalami pola-pola seperti itu? Kira-kira itu kebetulan atau ada mekanisme kerjanya? Bu, kira-kira itu kebetulan atau ada polanya? Ada polanya, ada ilmunya, ada sainsnya.
ada cara kerjanya. Nah, ini yang kita pelajari di private class terapi rezeki. Maka apa sifat rezeki Allah ciptakan itu untuk mengejar kita atau untuk dikejar? Maka dalam fisika itu ada besi dan magnet. Ada apa? Besi dan magnet. Pertanyaannya, besi yang ngejar magnet atau magnet yang ngejar besi? Besi yang ngejar magnet. Nah, kita ini ibarat magnet, Bu. Besi itu ibarat rezeki, ibarat dunia dengan segala isinya. Harusnya dunia itu ngejar kita. Tapi kenapa hari ini banyak orang mati-matian ngejar dunia? Pergi pagi pulang petang, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal, udah itu penghasilan pas-pasan. Mencari dunia sampai lupa kepada sang pemilik dunia. Pergi pagi pulang petang mencari rezeki sampai lupa kepada sang pemberi rezeki. Maka di terapi rezeki ini kita tidak mengajak teman-teman untuk gimana caranya mendapatkan rezeki, tapi justru ingin mengenalkan kembali, menyadari kembali Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki. Di titik kesadaran inilah justru rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini Bu, banyak aliran rezeki kita terasa sempit? Maka kita bisa belajar dari perjalanannya Nabi Adam. Ada fase surga, fase neraka, dan fase pensucian. Maka saya ingin tanya ke jenengan, Bu, ketika Allah menciptakan kita manusia, kira-kira nih pinginnya Allah itu kita masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka kira-kira secara logika? Masuk surga. Allah tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit hambanya, apalagi mendoliminya. Artinya apa? Allah menciptakan kita pengennya di alam surga, alam di mana hidup kita penuh keberkahan dan keberlimpahan. Begitupun juga ketika Allah ciptakan kita, Bu, di alam surga, di alam rahim semuanya sudah tersedia. Tapi kenapa hari ini justru banyak orang yang hidup di fase neraka? Hidup terasa susah, terasa panas, terasa sempit, penuh dengan masalah. Kira-kira kenapa, Bu? Maka kita bisa belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam, makhluk Allah ciptakan di mana? Di surga. Selain Nabi Adam yang menempati surga itu siapa saja? Malaikat, Siti Hawa, kemudian iblis. Ternyata iblis itu juga makhluk surga loh, Bu. Kenapa? Selain malaikat, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, dan iblis itu diturunkan dari surga. Kira-kira kenapa? Karena waktu yang sudah malam, kita ngambil hikmahnya dari Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Allah itu sudah wanti-wanti betul, mengingatkan betul, wahai Adam, silakan kamu dengan istrimu makan apa saja yang ada di surga. Tapi ingat, jangan pernah dekati buah huldi. Tapi beliau melanggar aturan itu, yang akhirnya diturunkan dari surga. Maka cek, kalau hari ini, Bu, hidup kita penuh masalah, rezeki terasa sempit, bisa jadi apa? Banyak buah huldi yang kita makan. Alias apa? Banyak aturannya yang kita langgar. Banyak dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah hijab rezeki terbesar kita. Baik yang berhubungan dengan Allah, dengan orang lain, maupun dengan diri sendiri. Maka cek contoh dosa yang terkait dengan Allah itu apa? Bu, Pak, contoh dosa yang terkait dengan Allah itu apa? Syirik. Maka mohon maaf, ternyata Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang kita ciptakan. Kalau kita berpikir kita tidak bisa makan tanpa kerjaan ini, sama dengan kita sudah menciptakan Tuhan baru dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir kita tidak bisa hidup tanpa bisnis ini, sama dengan kita sudah menciptakan Tuhan baru dalam kehidupan kita. Maka nyun sewu cek, kalau jenengan sakit, yang pertama kali muncul di benak kita, Allah atau selain Allah?
Dokter atau Allah? Kalau jenengan punya amanah, punya hutang untuk lunas, kira-kira yang dibutuhkan Allah atau uang? Bu, kalau jenengan punya uang, punya hutang nyon sewu, 1 M dengan 1 juta, kira-kira secara logika manusia itu lebih mudah melunasi yang mana? 1 juta. Tapi kalau nggak ditolong Allah, lunas nggak? Meskipun 1 M, kalau ditolong Allah, lunas nggak? Lunas. Artinya apa? Masalah kecil akan jadi besar ketika tidak ditolong Allah. Masalah besar akan jadi kecil, bahkan hilang ketika ditolong Allah. Nah, selama ini ketika kita punya persoalan, kita kembalinya kemana? Ke Allah atau selain Allah? Maka mohon maaf, masalah terbesar kita itu bukan carut marutnya rumah tangga, bukan bangkrutnya bisnis kita, bukan sakit yang tak kunjung sembuh, bukan jodoh yang tak kunjung hadir, tapi kerap kali kita mengandalkan selain Allah. Ini masalah terbesar kita. Harusnya kita bangga loh, punya Tuhan yang luar biasa, yang nggak pernah tidur, Pak, yang selalu ngurusin apa? Semua urusan kehidupan kita. Coba bayangkan, Pak, kalau kita punya Tuhan yang ngantokan, ya kan? Untung kita punya Tuhan yang Masya Allah maha begadang, ya kan? Maha begadang, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur sedikit pun, yang selalu sibuk ngurusin kita. Kita sibuk ngurusin selain Allah. Alhamdulillah. Maka yuk teman-teman, jadi kalau kita bicara hijab rezeki, sejatinya ada 3. Cuman malam ini kita bahas karena terkait waktu, ya. Ada spiritual block, yaitu dosa. Atau yang kedua ada emotional block, yang ketiga ada mental block. Insya Allah nanti kita akan belajar besok di private class terapi rezeki, ya. Nah, intinya apa? Disinilah teman-teman pentingnya kita melakukan terapi rezeki, alias melakukan tazkiyatun nafsi. Itulah Allah, ya, menyampaikan dalam surat As-Sam ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Atau bahasa saya terapi rezeki. Jadi terapi rezeki kalau bahasa Quran apa? Tazkiyatun nafsi. Karena apa yang diterapi jiwanya? Bukan rezekinya, tapi jiwanya, Bu. Karena banyak dosa, banyak berhala kecil yang mengendap dalam ruang hati kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah mereka yang mengotori jiwanya, yang banyak hijab rezekinya, yang banyak dosanya. Maka kalau kita ingin berubah, Allah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Itulah kenapa bangsa kita itu punya satu slogan yang luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka Bu, Pak, selama ini kira-kira kalau kita punya income, punya uang, punya gaji, yang pertama kali muncul di benak kita itu membangun fisik atau membangun jiwa? Banyak dari kita yang terlalu sibuk membangun fisiknya, menghiasi wajahnya, memperbaiki fisiknya, tapi lupa memperbaiki jiwanya. Dan sayangnya kita ini punya menteri olahraga, tapi tidak punya menteri jiwa. Padahal menurut WHO, Pak, 1 dari 4 orang di Indonesia itu berpotensi mengalami gangguan jiwa. Ini ada berapa orang? Ada sekitar 50 orang. Berarti ada berapa orang yang berpotensi mengalami gangguan jiwa? Nah, kebetulan Santren Jiwa membuka santri baru, Pak. 100% gratis. Ada yang mau daftar? Habis ini kita antar ke Demak. Naudzubillah. Maka ibarat akar, saya ingin tanya ke jenengan, ibarat akar. Jadi Allah itu bikin perumpamaan pohon di surat Ibrahim, surat 14 ayat 24 sampai 26. Yang intinya bahwa pohon itu unsurnya ada 3. Uslun, fur'un, dan uklun. Akar, batang, dan buah.
Maka pertanyaannya, akar yang menentukan buah atau buah yang menentukan akar? Akar yang menentukan buah. Nah, akar ini sesuatu yang tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Buah sesuatu yang tampak atau tidak tampak? Tampak. Artinya apa? Inner makes outer. Yang di dalam menentukan yang di luar. Adz-dzahir yadullu alal batin. Bahkan Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, apa yang tersimpan dalam kegaiban hati itu akan termanifestasi dalam realita kehidupan kita. Artinya apa? Realita kehidupan kita saat ini cerminan pantulan apa yang ada dalam jiwa kita. Kalau hari ini kok rezeki kita terasa sempit, hidup penuh masalah, bisa jadi ada yang salah dalam jiwa kita. Banyak hijabnya, banyak nodanya, banyak kotorannya. Maka akar dari setiap masalah itu di dalam atau di luar, Pak? Pak, akar dari setiap persoalan kita itu di dalam atau di luar? Di dalam. Maka jalan keluar atas masalah kita itu keluar atau ke dalam? Ke dalam. Ketika kita memperbaiki yang di dalam, maka bismillah Allah akan memperbaiki yang di luar. Tapi selama ini fokus kita kemana, Pak? Keluar atau ke dalam? Kalau anak bermasalah, selama ini yang diperbaiki anaknya atau diri kita? Orang tuanya harusnya, Pak. Kalau pasangan bermasalah, yang diterapi dulu pasangannya atau diri kita? Diri kita. Tapi selama ini apa yang kita lakukan? Berusaha memperbaiki anak, memperbaiki pasangan, memperbaiki orang lain sesuai maunya kita. Maka pertanyaannya, kira-kira berubah nggak mereka? Enggak. Yang ada makin jengkelin, makin lelah kan, Pak? Karena itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya Allah. Hidayah itu wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah memperbaiki apa yang di dalam. Ketika kita memperbaiki yang di dalam, maka bismillah yang di luar beres, Pak, atas kehendaknya. Selama kita fokus keluar, maka kita tidak akan pernah keluar dari masalah kehidupan kita. Maka bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita? Maka inilah pendekatan yang saya lakukan dari pengalaman hidup saya. Yang saya temukan, yang saya dari akarnya dari apa? Dari kata masalah yang luar biasa, teman-teman. Yang akhirnya saya sebut dengan SNP, Spiritual Neuroprogramming, yang intinya ada consciousness, acceptance, dan recovery, kesadaran, penerimaan, dan perbaikan. Dan ini lahir di balik kata masalah, teman-teman. Jadi waktu itu, Masya Allah, ketika Allah jatuhkan saya jatuh-jatuhnya, saya menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa ini menimpa saya? Semakin saya menyalahkan Allah, justru semakin Allah pentokin saya. Semakin saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hingga di satu titik saya benar-benar melakukan satu muhasabah, perenungan, kenapa hidup saya penuh masalah? Dan alhamdulillah Allah berikan satu jawaban. Ternyata ada rasa besar di balik kata masalah. Yang pertama, cek di dalam kata masalah ada kata salah. Artinya apa? Kalau hari ini hidup kita penuh masalah, bisa jadi ada sesuatu yang salah. Maka pertanyaannya, kira-kira kesalahan ini datangnya dari luar atau dari dalam? Dari luar atau dari dalam? Tapi selama ini kita fokus kita kemana? Keluar apa ke dalam? Keluar. Wajar saja, Pak, masalah kita nggak akan pernah kelar. Nah, kenapa orang cenderung berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat? Karena tidak ada consciousness, kesadaran yang kaitannya dengan iman, alias tidak sadar Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Maka lupa Allah, akar dari setiap dosa, akar dari setiap masalah. Tapi sebesar apapun masalah kita, di dalam kata masalah ada kata apa? Asa, ada harapan. Itulah kenapa Allah merangkul kita, mendorong kita. Wala ta'asu mir rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Maka jangan pernah berputus asa. Tapi sayangnya banyak orang ketika Allah hadirkan masalah, mengalami apa? Frustasi, stres,
stres hingga depresi. Ketika depresi ini ada dua kemungkinan, Bu. Masuk kuburan atau masuk santren jiwa. Monggo, mau pilih yang mana? Padahal di dalam kata masa ada kata asa, ada harapan. Nah, bagaimana harapan itu bisa tumbuh? Di saat kita mau acceptance, mau nerima yang kaitan dengan Islam, tunduk, ikhlas, pasrah. Karena apa? Untuk sesuatu yang sudah terjadi, semakin kita protes yang ada semakin stres. Semakin kita lawan yang ada semakin tertekan. Semakin kita menolak yang ada semakin telak. Maka tidak ada cara yang lebih baik atas apapun yang sudah terjadi kecuali dengan nerima. Dan ajaibnya ketika kita mampu menerima, justru disitulah Allah akan hadirkan perubahan. Jenengan nih punya anak, mecahkan gelas. Mau kita marah semarah-marahnya, sejadi-jadinya, kira-kira gelas itu kembali utuh nggak, Pak? Enggak. Orang sudah terjadi. Kalau kita memilih jalan yang lain, bisa jadi nanti kita akan hilang akal kewarasan kita, alias masuk santren jiwa. Maka terima, Pak. Tadi kan kata kuncinya, ketika Allah hadirkan kesulitan, bagaimana kemudahan itu akan terbuka. Kata kuncinya apa? Alam nasroh, lapang dada, nerimo, legowo, ridho. Itulah kenapa sampai Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwa kita akan tenang, akan legowo ketika kita mengembalikan segalanya ke Allah. Dengan apa? Ridho. Ketika kita ridho atas takdirnya, maka Allah akan ridho pada kita. Ketika Allah ridho pada kita, semua masalah beres. Nah, kita akan bisa ridho kalau kita sadar posisi kita di hadapannya. Maka sadari, fadkhuli fi ibadi, bahwa kita ini hambanya Allah. Maka ketika kita menghamba hanya kepadanya, mengakui bahwa kita ini lemah, banyak dosa, fakir, fana, maka kita layak menyandang apa? Wadkhuli jannati. Maka surganya jomblo itu apa? Kok menghadapi jenengan ya, mohon maaf. Surganya jomblo itu apa? Allah hadirkan jodohnya. Surganya orang yang sakit itu apa, Pak? Allah hadirkan kesembuhan. Surganya orang yang punya hutang, niku napa? Lunas hutangnya. Dan itu akan benar-benar Allah hadirkan di saat kita ridho dengan kejombloan kita, ridho dengan sakit kita, ridho dengan hutang-hutang kita. Tapi selama ini apa yang kita lakukan? Mengeluh. Maka Imam Ghazali itu pernah ngendikan, sekali saja kita mengeluh, sama dengan kita menutup 1000 pintu keberkahan. Orang mengeluh itu mengingkari rukun iman yang ke-6. Kita ini mau maaf katanya beriman kepada Allah, tapi di saat takdirnya Allah, qada-qadarnya Allah tidak sesuai dengan maunya kita protes sama Allah. Lalu iman kita di mana coba? Maka yuk teman-teman, kalau kita ingin benar-benar keluar dari masalah kita, kuncinya ini apa? Sadari, nerima, perbaiki. Ulangi. Kurang keras. Sadari, nerima, perbaiki. Artinya apa? Sadari bahwa akar dari setiap masalah dari dalam, bukan dari luar. Maka prinsip di SNP, ambil tanggung jawab sepenuhnya, 100% di tangan kita, bukan di orang lain. Lalu apa? Terima masalah itu dengan lapang dada, karena Allah sedang melondri dosa-dosa kita, mendetoks apa? Dosa-dosa kita. Harusnya kalau Allah hapus dosa-dosa kita, kita bahagia atau stres, Pak? Bahagia. Dan yang terakhir, lakukan perbaikan, alias pertobatan total, baik secara hablum minallah maupun hablum minannas. Maka yang terakhir, kita bisa belajar dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, doa beliau begitu indah. Apa teman-teman? Rabbana dzalamna anfusana. Beliau menunjuknya kemana? Ke dalam atau keluar?
ke dalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Maka mohon maaf, selama ini Bu, ketika kita istighfar, maka istighfar itu maknanya apa? Mengakui bahwa kita yang salah. Tapi selama ini ketika anak bermasalah, kita mengucap astagfirullah, fokus kesalahannya di anak atau di orang tua? Di kita, di anak. Ketika pasangan bermasalah, kita seringkali mengucap astagfirullah, tapi fokus kesalahan kita di pasangan kita atau di diri kita? Ya wajar saja Bu, istighfar kita nggak bekerja. Maka kalau istighfar kita ingin bekerja, kita bisa belajar tadi dari Nabi Adam. Bahkan kita bisa belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika berdakwah tidak ada satupun yang beriman. Sampai-sampai beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya ditegur sama Allah, masuk ke dalam ikan, lalu beliau melakukan pencerahan yang luar biasa. Dan doanya nggak jauh-jauh dari Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nunjuknya kemana Bu? Ke dalam atau keluar? Ya Allah, ini bukan salah kaum hamba ya Allah, tapi ini benar-benar kesalahan hamba ya Allah. Apa yang terjadi ketika beliau mengakui, menyadari itu? Beliau pulang ke kaumnya, semuanya sudah beriman. Maka lakukan segitiga istighfar ini Bu. Apa itu? Wa takriru bil lisan. Secara lisan kita mengucapkan astagfirullah. Kemudian wa tasdiqu bil qalbi. Secara hati kita menyadari, mengakui ya Allah, ini kedoliman hamba, ini kesalahan hamba. Ini bukan salah pasangan hamba, bukan salah anak hamba, bukan salah orang lain ya Allah, tapi benar-benar kesalahan hamba. Dan yang terakhir, wa'amalu bil arkan. Perilaku kita, perbuatan kita semakin bertakwa, semakin mulia akhlaknya. Ketika kita melakukan segitiga istighfar ini, di titik itulah nanti Allah bekerja. Dan ini benar-benar apa? Allah jamin betul ya lewat hadis kekasihnya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar atau tobat, maka Allah menjadikan untuknya memperbaiki dirinya dari setiap kesedihan ada kegembiraan. Bagi setiap kesempitan ada jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Maka apa Bu kesimpulannya? Allah itu sudah menggaransi rezeki kita, menjamin rezeki kita. Bahkan Allah sebelum menciptakan kita manusia, Allah sudah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tapi kenapa rezeki yang sudah Allah jamin, sudah Allah sediakan nggak nyampe ke kita? Karena di aliran rezekinya itu ada yang nyumbat, ada yang menghalangi, ada yang menghambat. Itulah yang saya sebut dengan hijab rezeki. Apa itu hijab rezeki? Ada 3, cek. Bisa jadi kita punya mental block. Kalau hari ini Bu, Allah belum wujudkan doa-doa kita, bisa jadi ada mental block. Cek ya, biasanya kita mohon maaf, ini bagi yang jomblo. Ya Allah, izinkan hamba tahun ini bisa menikah. Melihat WA-nya nggak ada yang chat, lihat kanan kirinya nggak ada yang PDKT. Akhirnya dalam hatinya apa? Bisa nggak ya? Nah, itulah mental block. Atau yang punya amanah, punya hutang. Ya Allah, izinkan hamba ya Allah, tahun ini amanah hamba, hutang-hutang hamba bisa lunas. Melihat isi rekeningnya, bisnisnya, kerjaannya stagnan gitu-gitu aja. Bahkan untuk makan saja sehari-hari masih bingung. Akhirnya mikir dalam hati, bisa enggak ya? Yang ingin berangkat umrah, berangkat haji, ya Allah, izinkan hamba ya Allah, akhir tahun ini bisa umrah ya Allah. Melihat isi rekeningnya, bisa enggak ya? Bukan Allah tidak mewujudkan doa-doa kita, tapi justru kitalah yang mengcancel doa-doa kita atas keraguan kita kepadanya. Cek. Syarat diijabahnya doa niku napa? Salah satunya yakin. Antara apa yang kita ucapkan, kita rasakan, kita lakukan selaras. Nah masalahnya banyak dari kita, lisannya pengen kaya, pengen bahagia, pengen sehat. Tapi hati pacarannya apa? Tiap hari mengeluh, tiap hari komplain, tiap hari protes. Kira-kira yang Allah wujudkan lisan kita atau hati kita? Hati. Itulah kenapa orang yang terdolimi, doanya makbul, tanpa hijab, tanpa aling-aling, tanpa dinding sama sekali.
karena getaran hatinya. Nah, doa kita mohon maaf hanya sebatas di lisan, bahkan mohon maaf seperti orang mabuk, Pak. Sholat itu esensinya apa? Doa. Tapi banyak kita yang sholat itu seperti orang mabuk. Mohon maaf, mabuk itu apa? Ngomong ngalor ngidul, tapi nggak paham apa yang diomongkan. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok malah celaka? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, next nanti kita kapan-kapan bahas sholat. Maka intinya, Bu, yuk segera beresin hijab-hijab kita. Makanya nyuwun sewu, kalau jenengan sudah sholat ibadahnya luar biasa, ya, tapi kalau hari ini kok Allah belum beresin masalah kita, bisa jadi masih banyak hijabnya, masih banyak dosa dalam diri kita. Maka orang sebelum sholat itu diminta apa? Diminta apa? Wudu dulu, bersih dulu. Mau kita sholat 1000 kali, kalau nggak wudu, sah nggak? Enggak. Kalau dosa-dosa kita nggak beres, mau kita serajin-rajinnya ibadah, nggak akan terlalu ngefek. Maka segera beresin hijabnya dengan melakukan terapi rezeki alias tazkiyatun nafsi. Maka bismillah Allah akan beresin dosa kita. Begitu teman-teman, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, 1-2 penanya. Yang bertanya, bismillah dapat door prize buku yang paling mahal dari saya. Buku aktivasi energi nol. Nanti kami kirimkan, enggak apa-apa. Karena kemarin lupa, saya bawa. Yuk untuk 2 penanya. Yuk, monggo Pak. Nanti saya kirimkan untuk teman-teman ACM ya, atau nanti BMG. Iya, leres. Terima kasih. Saya ngapunten ya, saya bukan ustaz. Tapi istidlal intinya gini. Jenengan kalau kehilangan 5.000 dengan 5 juta, kira-kira lebih sakit mana? 5 juta. 5 juta dengan 5M itu lebih sakitan mana, Pak? 5M. Itulah istidlal. Ketika kita berada di puncak-puncaknya kesuksesan, di saat kita tidak taat sama Allah, justru hati-hati. Di titik puncak itulah Allah akan jatuhkan kita jatuh-jatuhnya, dan itu akan jauh lebih sakit. Maka nggak perlu iri, Pak. Kalau hari ini, kalau kita sudah taat, sudah ibadah, sudah menghindari dosa, kalau Allah belum wujudkan doa-doa kita, bukan berarti Allah nggak cinta sama kita. Saya berikan satu analogi gini. Misalnya jenengan makan di sebuah warung, kemudian ada pengamen datang dengan suara yang nyempreng, ya. Udah gitu menyanyikan satu lagu yang kita nggak suka. Kira-kira biasanya apa yang kita lakukan, Bu? Buru-buru ngasih supaya pengamen itu segera pergi. Seminggu kemudian kita makan lagi di warung, kemudian ada pengamen yang datang dengan suaranya yang merdu, kemudian menyanyikan satu lagu yang kita suka, yang mungkin mengingatkan kita dengan si dia Allah misalnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Biasanya akan kita menunggu sampai selesai, bahkan memintanya nyanyi ulang. Artinya apa? Kalau hari ini Allah belum wujudkan doa-doa kita, bisa jadi Allah sedang menikmati rintihan doa-doa kita. Kalau Allah buru-buru ngasih, bisa jadi Allah paham ini umatku kalau saya kasih pasti lupa nih, pasti lalai nih. Kita ini mohon maaf, ketika diberikan masalah, Masya Allah sujudnya luar biasa.
Tapi di saat berikan nikmat, masalahnya selesai, lupa lagi. Akhirnya apa? Allah kasih masalah lagi. Sujud lagi. Allah selesaikan lagi. Maka Allah paham, Pak, kualitas diri kita, kapasitas diri kita. Maka kita diminta apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Diminta sabar dan sholat. Pertanyaannya, kenapa kata sabar itu diletakkan di awal, baru ngomongin sholat? Karena Allah paham betul manusia itu pengen instan, pengen segera masalah selesai, pengen segera ditolong. Padahal pertolongan Allah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi hadir di saat yang tepat. Tepat menurut siapa? Tepat menurut waktunya. Maka ketika bunga itu sudah masanya, pasti akan mekar. Ketika hujan itu sudah masanya, pasti turun. Ketika matahari itu sudah masanya, pasti terbit. Begitupun juga dengan pertolongan Allah. Ketika sudah masanya, pasti akan datang. Kemarin ada yang tanya, Kang, saya sudah sabar, sudah sholat, tapi kenapa ya Allah belum hadirkan pertolongannya? Kira-kira kalau kita bertanya seperti itu, sudah sabar belum? Belum. Ya wajar saja Allah belum tolong. Bisa dipahami ya? Itu. Semua ada prosesnya. Ikuti proses, jangan banyak protes. Satu lagi, monggo. Jam berapa ini? Masya Allah. Yuk. Ibu-ibunya kalem, ya kan? Masya Allah. Tidak seperti di rumah, ya kan? Monggo. Bersabar itu ada namanya nggak boleh mengeluh juga. Kalau seandainya kita itu mengeluhnya untuk diri kita sendiri tanpa keluar orang lain, contohnya kita yakini Allah Rasul memberikan yang terbaik. Tapi suatu waktu di dalam diri saya aja ya, saya pasti akan merasakan rasa sedikit juga, atau sedikit putus asa. Tapi kita akan balik lagi gitu. Kayak gitu boleh kita. Iya. Apakah itu juga melayani apa tadi besar? Iya. Keyakinan sendiri. Tapi kita yakin. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sabar itu adalah kondisi hati, kondisi jiwa, nerima apapun yang Allah hadirkan dengan penuh sukacita. Bahkan kita mampu merasakan manis di saat takdirnya nampak pahit. Nah, kita akan bisa sabar kalau kita fokusnya ke Allah, bukan ke kejadiannya, bukan ke masalahnya, bukan ke objeknya. Kalau kita fokus kejadian, maka kita akan mudah putus asa. Maka apa? Saya ingin tanya, sepakat nggak bahwa tidak ada satu kejadian di dunia ini kecuali atas kehendak Allah? Maka pertanyaan berikutnya, ketika Allah berkehendak, Allah selalu menghendaki yang terbaik, kadang-kadang baik, atau atau tidak pernah yang terbaik. Selalu yang terbaik, kadang-kadang baik, atau tidak pernah yang terbaik. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Selalu yang terbaik. Maka kalau kita punya keinginan misalnya, punya keinginan yang jomblo misalnya, ya, Allah hadirkan pasangan yang soleh, ganteng, sugih, anak tunggal, warisannya banyak. Ketika menikah, Masya Allah, sebaliknya menggetarkan jiwa. Tiap hari KDRT, tiap hari ngomongnya negatif. Kira-kira kalau kita melihat kejadian itu, pasti akan marah, muntah-muntah. Tapi kembali lagi, tidak ada satu kejadian di dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Maka kalau kita punya pasangan yang belum soleh-solehah, kira-kira itu terjadi begitu saja atau atas kehendak Allah? Terjadi begitu saja atau atas kehendak Allah? Nah, kehendak Allah terbaik atau terburuk? Kalau baik diterima dengan bahagia atau dengan stres?
Ibarat ini, kemarin ada yang tanya ya, Kang, gimana caranya untuk sabar, untuk ridho, untuk ikhlas? Contohnya ya, ibarat teman-teman belajar pengen jadi ahli nyetir mobil. Kira-kira apa yang dilakukan? Yang pertama, kursus, belajar ilmunya. Setelah tahu ilmunya agar kita bisa ahli nyetir, apa yang kita lakukan? Praktek. Untuk praktek, kira-kira apa yang kita butuhkan? Sarana. Maka sama, untuk menjadi ahli sabar, ahli ridho, ahli ikhlas, apa yang kita lakukan? Pertama, belajar ilmunya. Setelah kita tahu belajar ilmunya, apa yang kita lakukan, Pak? Praktek. Ketika kita praktek, apa yang kita butuhkan? Sarana. Nah, sarana ini kejadian yang enak atau tidak enak? Tidak enak. Berarti tidak enak, baik atau buruk? Kalau baik diterima dengan bahagia atau dengan stres? Kenapa banyak orang stres? Karena yang dilihat kejadiannya, bukan siapa yang menggerakkan, siapa yang menghadirkan, siapa yang menghendaki. Kalau kita mampu menyaksikan Allah di balik setiap yang kita lihat, itulah miftahul jannah. Itulah la ilaha illallah. Gitu ya Mas, moga-moga bisa menjawab. Ya, karena Masya Allah waktunya sudah malam, saya kira cukup. Ya, sekali lagi terima kasih. Apabila saya pribadi dalam menyampaikan banyak salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf. Dan semoga ini menjadi wasilah Allah berikan hidayahnya, ridho dan cintanya, sehingga Allah mampukan kita istiqomah hingga husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.